Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delentia Febriani Lita Putri dengan NPM D1F020017 dari program studi Sosiologi A. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Ilmu Sosiologi bagi COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Nurmanza SPD MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa terus melakukan aktivitas kita hingga sampai saat ini. Seperti yang kita tahu, pokok permasalahan dunia pada saat ini yaitu berupa virus. Virus ini disebut sebagai virus corona. Virus ini telah tersebar luas di seluruh dunia dan telah banyak memakan korban. Virus ini harus bisa kita sikapi dengan bijak. Virus ini bisa kita cegah dimulai dari menjaga kebersihan diri kita sendiri. Yang pertama, pada saat keluar rumah. Pada saat keluar rumah, kita akan pulang dengan terus mencuci tangan sampai bersih untuk menjaga kestabilan udara dalam mulut. Yang kedua, pada saat di luar rumah, kita harus terus berhati-hati dan menjaga jarak antar sesama. Yang ketiga, dimanapun dan kapanpun kita harus terus menggunakan masker. Tentang proses stay at home atau tetap berada di rumah. Selagi itu bukan keperluan yang tidak terlalu penting. Memang dengan adanya ini, proses sosialisasi di antara kita akan sedikit terhambat. Tapi kita harus melakukannya untuk mengurangi korban dari penjangkitan virus ini. Oleh karena itu, ilmu sosiologi dapat berperan mengusung masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang telah digalakkan oleh pemerintah demi kepentingan keselamatan kesehatan bersama. Seperti yang kita tahu, sudah lebih dari 3 bulan pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia. Sejak kasus pertama positif yang terkena dampak virus ini pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah korban dari virus ini terus bertambah, hingga sampai lebih dari 17.000 orang yang telah dinyatakan positif terkena COVID-19 hingga sampai saat ini. Wabah ini terus berkembang pesat, menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya memperburuk sendi kehidupan masyarakat. Seperti masalah kesehatan, sosial, maupun perekonomian masyarakat menjadi sangat terganggu. Masyarakat perlahan-lahan berubah. Interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat perlahan-lahan berkurang. Seiring diberlakukannya pembatasan sosial yang telah diberlakukan oleh pemerintah bagi masyarakat. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti kampanye COVID-19 ini terus dikomunikasikan untuk masyarakat. Bantuan sosial gencar digulirkan untuk masyarakat, guna mendorong terciptanya inovasi baru untuk mencari jalan keluar untuk menghadapi virus ini menjadi lebih produktif dan lebih awas pada saat kita berada di luar rumah. Sosiologi kesehatan merupakan solusi pendukung terhadap metode medis dalam pencegahan epidemi ini. Sedangkan ilmu sosiologi berfokus untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan baru terhadap masyarakat guna untuk mencegah penyebaran virus ini menjadi lebih jauh lagi. Tentunya ilmu medis tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa didukung oleh keilmuan sosiologi. Oleh karena itu, peran keilmuan sosiologi pada saat ini sedang dalam modifikasi. Karena dalam penyebarannya virus ini nyata, dan yang harus dicegah adalah pola penyebarannya. Pola penyebarannya sendiri dapat kita lihat
dari mobilitas masyarakat dan kepadatan proses interaksi di antara sesama mereka. Dan disinilah sebenarnya peran sosiologi dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, peran ilmu medis dalam pencegahan virus ini yaitu untuk menyembuhkan penyakit. Sedangkan peran sosiologi sendiri yaitu sebagai supporting penyembuhan dalam pencegahan proses COVID-19 ini. Peran sosiologi diperlukan untuk memberikan rekomendasi kepada para pemangku kebijakan agar berbagai macam program pencegahan virus ini berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Seperti yang kita tahu, sosiologi berperan dalam pandemi ini. Salah satu khususnya keilmuan sosial yaitu berupa sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan telah memasuki tahap perkembangan dengan banyaknya teori-teori Wallace, dan sekarang telah ada yang berubah menjadi teori praktis dan berkemungkinan memperbaiki tatanan sosial masyarakat dan kelembagaan dalam penanganan pencegahan pandemi virus COVID-19 ini. Ada beberapa penanganan pencegahan COVID-19 ini yang telah disimpulkan dalam versi sosiologi. Yang pertama berupa pertahanan atau ketahanan diri, yaitu perbanyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin-vitamin serta pola makanan sayuran dan daging yang seimbang. Yang dalam hal ini virus tidak akan mungkin berkembang dan menular, serta memungkinkan kita dalam bekerja yang efektif. Yang kedua, pertahanan sosial. Dalam hal ini, masyarakat disarankan untuk tetap menjaga jarak terhadap orang lain dan selalu menghindari keramaian untuk tidak datang ke kerumunan. Karena seperti kita tahu, kita tidak mengetahui siapa salah satu dari masyarakat yang telah terjangkit virus itu. Oleh karena itu, dalam menjaga jarak, kita dapat mencegah penanganan dalam penyebaran COVID-19 ini. Yang ketiga, berupa pertahanan kelembagaan. Dalam hal ini, banyak sosiolog yang menyarankan kepada setiap lembaga ataupun perusahaan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dilakukannya berbagai upaya dapat berupa screening terhadap para anggotanya dan mengecek fisik dalam tubuh setiap para anggotanya ataupun setiap pegawainya sebelum memasuki perusahaan kelembagaannya. Demikian pidato dari saya. Apabila terdapat tutur kata atau perilaku yang salah, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.